Oke guys, selamat berjumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya mau menganalisis sebuah persoalan, yaitu persoalan yang saya ambil, persoalan yang terjadi di Poso atau konflik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Nah, dengan menggunakan metode analisis pohon konflik. Dalam proses analisis menggunakan metode pohon konflik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu penyebab konfliknya, yang kedua proses konflik, dan yang ketiga dampak atau efek dari konflik tersebut. Yang pertama, penyebab konfliknya. Penyebab konflik yaitu terjadi kericuhan antara kelompok pemuda Kristen dan pemuda Islam. Dan yang kedua yaitu proses konfliknya. Proses konflik terjadi dalam 3 tahap. Tahap pertama terjadi pada bulan Desember tahun 1998. Tahap kedua terjadi pada bulan April tahun 2000, dan tahap ketiga terjadi pada bulan Mei hingga Juni pada tahun 2000 pula. Pada proses tersebut, tahap ketiga merupakan salah satu bentuk misi balas dendam yang dilakukan oleh pemuda Katolik karena terjadi korban yang sangat sadis di pihak Katolik. Maka pada tahap ketiga tersebut merupakan salah satu misi yang digunakan oleh kelompok Kristen untuk balas dendam karena banyak korban di pihak Kristen yang terjadi pada proses konflik pada tahap kedua dan tahap ketiga. Dan yang berikut yaitu dampak atau efek dari konflik tersebut. Dampak dari konflik tersebut banyak korban yang terjadi. Oleh karena itu, maka pemerintah karena melihat banyak korban yang terjadi, pemerintah mengambil suatu tindakan yaitu dengan menggunakan metode deklarasi, dan deklarasi tersebut dinamai dengan deklarasi Malino. Deklarasi tersebut terjadi di Malino pada tahun 2001, tepatnya di bulan Desember tanggal 20. Salah satu bentuk tindakan deklarasi ini bertujuan agar mengurangi konflik atau kericuhan yang terjadi, dan hingga pada waktu lama sampai sekarang ini tali persaudaraan antara umat Kristen dan umat Islam hingga erat kembali dan tidak terjadi lagi kericuhan di Poso tersebut, karena pemerintah sudah melakukan salah satu langkah agar kehidupan masyarakat di Sulawesi Tengah tersebut tentram dan tidak lagi terjadi konflik baik yang bernuansa keagamaan maupun bernuansa hal-hal lain yang menimbulkan persoalan-persoalan yang terjadi di Poso tersebut. Oke guys, sekian dan terima kasih.